Episode 25-26, membuat Guntur cemburu dan kekhawatiran Guntur. Masih di cerita novel, Wanita Cinta Satu Malam. Mohon dukung terus channel kami dengan like, komen, bagikan serta subscribe agar channel kami berkembang. Terima kasih. Guntur benar-benar menyebalkan. Dia terlihat marah dan sekarang sampai rumah tidak memberitahuku siapa orang yang sudah mengirimkan pesan itu padanya. Kamu bawa kereseknya, ucapku pada Guntur sambil tersenyum manis. Sungguh aku tidak menyangka semuanya akan berubah menjadi manis. Iya, aku yang akan membawa ini semuanya untuk kamu. Aku berjalan berdua bersama dengan Guntur masuk ke dalam rumah ini sambil tersenyum hangat. Dia hanya melakukan semuanya pada manis. Ini aku simpan di sini ya, aku akan membersihkan diri dulu. Guntur tersenyum dengan hangat padaku, sedangkan aku hanya memutar bola mataku dengan jengah. Kenapa aku malah jadi baik padanya? Nanti yang ada pria itu malah semakin besar kepala. Tunggu. Kenapa sekarang aku malah peduli pada dia? Bahkan aku yakin kalau Guntur juga tidak pernah peduli padaku. Sudahlah, lebih baik aku memakan melon sekarang. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil pisau. Tujuan utamaku hanya untuk mengupas bauh melon saja. Baru juga sampai di dapur diriku sudah disambut duluan oleh seorang asisten rumah tangga yang memang bekerja di tempat ini. Sore Nyonya, sapa mereka padaku. Sebenarnya aku malas berbasa-basi pada mereka semuanya, apalagi memang aku yang tidak kenal dekat dengan mereka semuanya. Sore juga, tolong ambilkan pisau, saya akan mengupas buah melon, ujarku pada salah seorang asisten rumah tangga yang tidak jauh dari tempatku berada. Baik Nyonya, biar saya ambilkan. Mereka semuanya tentu saja akan menurut padaku karena aku adalah istri dari bos mereka. Lumayan ada teman ngobrol juga kan aku. Lagian Guntur juga tidak akan berani berbuat macam-macam padaku kalau ada banyak orang di rumah ini. Hingga tak lama kemudian orang yang aku suruh bawa pisau itu datang. Aku akan mengambilnya, tapi Guntur yang sudah ganti baju akhirnya mengambilnya. Hei, kenapa pisaunya diambil? Kesalku pada Guntur yang asal serobot tidak sopan. Suka-suka aku dong. Lagian memang aku sengaja tidak ingin nanti kamu malah terluka karena ini. Guntur juga mengambil melonnya dan kini dia berjalan menuju meja makan. Aku hanya mengikutinya saja dari belakang. Pria itu benar-benar membuka melonnya untukku. Diam-diam aku memperhatikan Guntur yang sekarang sedang membuka buah melonnya. Kenapa kali ini dia terlihat berbeda dari biasanya? Sial. Kenapa aku malah jadi memikirkan? Cie, melamun ya. Pasti lagi memikirkan aku. Pede sekali. Siapa juga yang sedang memikirkan kamu? Aku lagi memikirkan Andreas, ucapku dengan bohong pada Guntur agar nanti pria itu tidak kegeran. Guntur mengeraskan rahangnya dan jakunnya juga sudah naik turun. Apa dia marah padaku? Sepertinya memang aku salah berbicara menyebut nama Andreas tadi. Apalagi Andreas memang bekerja di kantor Guntur dan Kevin. Bagaimana kalau sampai nanti Andreas dipecat hanya karena aku yang menyebut namanya di hadapan Guntur? Kamu menyukai Andreas? Apa yang kamu suka dari dirinya? Tanya Guntur padaku. Sial, kenapa sekarang Guntur malah bertanya seperti itu padaku? Memangnya aku tahu apa yang membuat aku suka dengan Andreas? Aku saja berbohong tadi pada Guntur. Kenapa sekarang aku yang malah jadi kena getahnya? Tapi aku punya rencana bagus, membuat Guntur semakin terbakar cemburu. Banyak yang aku suka dari Andreas. Dia humble, baik, pokoknya enak diajak berbicara, perhatian banget sama aku dan masih banyak lagi deh pokoknya, ucapku sambil tersenyum dengan seringai berbeda. Hanya itu saja? Tanya Guntur yang sedang mengupas buah melon. Iya, jawabku dengan singkat. Guntur hanya menganggukkan kepalanya saja lalu dia fokus memotong buah melonnya. Dia memberikan itu pada piring sambil tersenyum dengan manis. Aku hanya menerimanya dan sekarang mencoba untuk memakan potongan buah melon ini. Rasanya begitu bahagia ketika aku yang kini bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa kamu menyukainya? Tanya Guntur padaku sambil tersenyum dengan manis. Pria itu gampang sekali tersenyum. Aku tahu dia bermaksud untuk menggodaku sekarang ini. Rasanya enak dan tidak terlalu manis. Apa kamu mau mencobanya? Tawarku pada Guntur.
Sebenarnya aku sengaja mengatakan itu karena Guntur yang bilang sendiri kalau dia memang tidak suka dengan buah melon. Mungkin aku akan memaksanya untuk memakan buah yang tidak dia sukai. Kamu saja, aku tidak mau. Sudah aku tebak kalau dia pasti akan menolaknya. Memang ini adalah hal yang membahagiakan untukku. Semuanya sudah bisa aku tebak. Guntur melihat ke arahku, dia memperhatikan diriku terus dari tadi. Ayo dong coba, ini demi anak kamu loh. Rayuku pada Guntur. Bodoh amat deh, aku memakan buah melon tersebut. Tiba-tiba Guntur berdiri dari sini. Padahal aku ingin membuat dia memakan buah melon ini. Coba duku dong, kamu pasti akan menyukainya. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Mau dipergi kemanapun juga aku tidak peduli. Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya lagi. Aku juga ingin menghubungi Fitri karena ada hal yang ingin aku katakan pada wanita itu. Mumpung Guntur sedang tidak ada di tempat ini, lebih baik aku menghubungi Fitri sekarang. Halo Fitri, ucapku. Iya, kenapa Cindy? Aku butuh bantuan dirimu. Sepertinya Vita dan Sony merencanakan sesuatu dariku. Jujur aku sangat mengkhawatirkan keadaan diriku sekarang. Mereka berdua pasti sudah merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan perusahaan milikku. Baiklah, nanti aku akan menghubungi Renata atau Alvis. Terima kasih banyak Fitri. Aku tidak bisa bergerak banyak karena banyak Guntur di sini. Aku paham, saran aku lebih baik kamu buka hati untuk Guntur karena dia orang yang baik. Tidak usah menceramahiku Fitri, aku tak apa yang harus aku lakukan sekarang. Sudah aku tutup teleponnya. Aku sudah menutup sambungan teleponnya. Kesal karena Fitri yang menyuruhku untuk menerima Guntur. Siapa juga yang mau menerima dirinya? Memakan melon dengan perlahan. Entah kenapa aku sudah merasa kenyang sekarang. Rasanya aku juga sudah mengantuk. Mungkin aku akan melakukan yang terbaik untuk diriku. Aku berjalan menuju ke kamarku sambil tersenyum hangat. Baru juga membuka pintu kamarku, tiba mataku melihat ke arah Guntur yang sudah menaburkan bunga di ranjang seperti pengantin baru. Kamu gila Guntur, untuk apa aku menyiapkan ini semuanya? Tanyaku pada Guntur. Kamu kan bilang suka dengan pria yang romantis dan sekarang aku akan mencoba untuk humble padamu. Sepertinya aku yang salah berbicara deh. Kenapa malah Guntur yang bersifat seperti ini? Aku bahkan kesal dengan apa yang dia bicarakan. Terserah. Aku mau mandi. Aku berjalan akan mengambil handuk di sini. Rasanya sudah gerah dan ingin mandi. Baru juga mengambil handuk, Guntur sudah mencekal tanganku. Kenapa lagi? Tanyaku dengan singkat pada Guntur. Kamu tidak untuk mengajakku untuk mandi bersama? Tanya Guntur sambil tersenyum menggoda padaku. Benar-benar tidak tahu malu. Enak saja, aku bisa mandi sendiri. Aku menatap tajam dirinya sebelum pada akhirnya aku langsung masuk ke kamar mandi. Aku hanya ingin terburu-buru melaksanakan semuanya dengan baik. Aku masuk ke dalam kamarku sambil tersenyum dengan manis. Baru juga membuka kamar mandinya. Di dalam bathtub ada bunga mawar dengan air hangat yang aku pegang. Guntur yang sudah menyiapkan ini semuanya. Kenapa aku merasa bahagia? Dia sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Kadang Guntur orang yang baik. Apa dia yang sudah menyiapkan semuanya dengan baik? Guntur tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan menjadi manis. Akhirnya aku sudah mandi dan sekarang saatnya keluar dari kamar. Berharap tidak akan ada Guntur di tempat ini. Semoga saja memang tidak akan pernah ada. Aku juga tidak ingin bertemu dengan pria seperti dia. Baru beberapa langkah sambil keluar dari kamar mandi, mataku langsung tertuju pada Guntur yang tersenyum manis padaku. Aku malah curiga padanya kalau pria itu sedang merencanakan sesuatu dariku. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku pada Guntur ketika melihat pria itu sedang memegangi layar laptopnya. Guntur melihat ke arahku dan langsung menutup laptopku ketika dia yang kini menyadari kehadiranku. Dari matanya aku bisa melihat kalau Guntur sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa kamu terlihat panik sekali? Tanyaku pada Guntur sambil mengambil baju milikku. Aku hanya ingin pakai baju tidur yang memang biasa aku gunakan. Jangan harap aku akan menggunakan baju tipis untuk menggoda Guntur. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Melihat penampilanku di cermin membuatku merasa nyaman. Tidak pernah aku bayangkan kalau semuanya akan berubah menjadi manis.
kamu terlihat cantik sekali. Guntur malah tersenyum manis padaku. Dia memuji diriku sambil berjalan mendekatiku. Astaga. Ada alarm berbahaya, aku hanya bisa mundur ketika Guntur yang mencoba untuk menepis jarak antara kita berdua. Jangan berbuat macam-macam padaku. Kenapa sekarang aku malah jadi kesal dengan Guntur? Sial. Aku sudah tidak bisa mundur lagi karena memang sudah berada di ujung. Aku tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Kenapa, Kamu malah terlihat seperti orang ketakutan sekali, ucap Guntur sekilas padaku sambil tersenyum hangat. Apa yang kamu lakukan, Guntur sudah berani mencekal pinggangku dan kini dia memiringkan wajahnya padaku, berusaha untuk menghindar pun rasanya tidak bisa sama sekali. Sungguh aku tidak mau jika harus seperti ini. Tunggu dulu, kenapa bibir itu sekarang sudah berani menerobos masuk padaku? Ah sial. Dia sudah berani berbuat macam-macam padaku. Sungguh aku tidak bisa menghindar sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku membentak Guntur ketika dia yang sudah berhasil menerobos masuk dengan mengabsen setiap inci dari rongga gigiku. Aku bahkan tidak tahan karena pasokan oksigen dalam diriku yang hampir saja habis. Manis, gumam Guntur sambil mengusap sudut bibirnya. Dia malah tersenyum dengan seringai devil yang membuatku kesal padanya. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Kenapa aku yang malah jadi tidak suka dengan Guntur? Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kesalku pada Guntur yang main seenaknya nyosor saja padaku. Tapi kamu suka kan? Sudah jangan pura-pura kaya gitu. Guntur tersenyum padaku dengan manis. Ah, dia memang pria yang menyebalkan. Bisa-bisanya dia membuat diriku jadi kesal. Apa yang dia mau sebenarnya? Jangan berusaha untuk menggodaku. Di tengah kami berdebat tiba-tiba ponselnya berdering tanda ada yang menghubunginya. Guntur mengambil ponselnya dan matanya langsung membulat ketika melihat orang yang ada di layar. Kenapa aku malah pemasaran dengan orang yang menghubunginya? Siapa? Tanyaku pada Guntur yang memang penasaran. Pria itu juga tidak pernah memberitahuku sama sekali. Rekan kerja, ucap Guntur yang kini malah memilih untuk keluar dari kamar. Rekan kerja, sudah 2 kali dia membuat aku penasaran. Kenapa dia seperti orang yang terkejut? Apa yang sudah terjadi padanya? Tunggu, kenapa aku malah peduli pada dirinya? Aku duduk di tepi ranjang, membuka ponselku dan lagi-lagi ada pesan notifikasi yang masuk. Entah pesan dari siapa, aku sendiri juga tidak tahu. Saat membuka pesan itu dan melihat ancaman dari orang tersebut, aku sudah bisa menebaknya kalau itu dari Vita ibu tiriku. Aku membacanya dengan perlahan, penasaran dengan isi yang ada di dalam surat tersebut. Memangnya apa yang aku lakukan dengan Guntur abis ini? Perusahaan milikmu akan hancur sebentar lagi. Dia tidak pernah berhenti untuk mengirimkan pesan ini padaku. Sekuat apapun dia untuk menjatuhkan perusahaanku pasti ujungnya akan gagal. Sony saja sepertinya sudah menyerah semenjak aku menikah dengan Guntur. Pria itu tidak pernah mengganggu diriku lagi. Aku membalas pesan itu. Rasanya aku juga ingin bermain-main dengan dirinya. Mungkin nanti aku yang akan membuat pelajaran untuk pelakor. Aku tahu apa yang kamu rencanakan, tapi semuanya akan gagal. Aku sudah mengetikkan itu semuanya sambil tersenyum manis. Lihat apa yang akan aku lakukan dengan baik. Dia tidak akan bisa mengancam diriku lagi sekarang ini. Siapa yang akan berani macam-macam padaku? Aku langsung mematikan sambungan teleponnya. Sebenarnya aku merasa kesal, tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah menjadi bubur dan aku tidak mau kalau terus seperti ini. Lebih baik aku tidur sekarang. Memang ini adalah hal yang baik untuk diriku. Semuanya sudah bisa aku tebak dengan baik. Aku juga memejamkan mataku dengan sekilas. Tiba-tiba Guntur membuka pintu kamarnya. Wajahnya terlihat kusut seperti menyimpan beban masalah. Aku tahu kalau dia kini merasa kelelahan. Sesungguhnya aku harus tahu apa yang akan terjadi denganku sekarang ini. Kenapa? Tanya Guntur padaku sambil tersenyum dengan hangat. Seharusnya aku hanya bertanya padanya. Setelah dia menerima telepon entah dari siapa, kini dia terlihat berbeda. Dia sepertinya menyimpan beban yang berat. Aku akan tidur, ujarku yang tidak ingin bertanya lebih. Guntur membaringkan badannya di sampingku. Entah kenapa aku merasa kalau ada sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan berubah menjadi manis.
Aku akan berdiri karena tidak mau satu ranjang dengan Guntur. Baru juga akan berdiri tiba-tiba aku merasakan kalau Guntur memelukku dari belakang. Guntur, gumamku dengan sekilas pada pria itu. Dia bisa-bisanya malah berbuat macam-macam padaku. Diamlah, aku hanya ingin tidur sambil memelukmu, gumam Guntur yang dengan suara yang serak. Apa yang telah terjadi dengan pria itu sebenarnya? Entah kenapa aku malah merasa mengkhawatirkannya. Aku merasakan elusan dari Guntur yang manis. Jadi anak yang baik. Rasanya seperti ada getaran aneh ketika Guntur yang mengelus perutku. Sensasi hangat yang tidak pernah aku bayangkan semuanya akan berubah menjadi manis. Terima kasih untuk semua yang telah dia lakukan dengan baik. Aku ingin kamu diam di rumah untuk sementara waktu, gumam Guntur. Posisiku yang memang membelakanginya kini malah melihat ke arah dirinya. Sebenarnya ada hal yang ingin aku cari tahu karena penasaran. Tapi mungkin aku yang akan mencari tahunya sendiri. Kenapa? Jangan mencoba untuk mengkengkang diriku. Kenapa dia yang malah jadi posesif padaku? Dari awal pernikahan memang aku sudah bilang padamu kalau aku tidak mau sampai tidak bekerja. Kalau kamu terus memaksa lebih baik kita berpisah saja. Aku mengatakan semuanya pada Guntur. Memangnya kalau sampai berpisah juga aku tidak akan peduli sama sekali. Malah aku akan menjadi orang yang paling bahagia jika itu sampai terjadi padaku. Bukan begitu maksudku Cindy, aku hanya khawatir dengan kamu saja. Aku hanya bisa terdiam ketika mendengar semuanya. Rasanya benar-benar kesal dengan Guntur yang terlalu berlebihan untuk diriku. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Guntur dariku? Tidak usah mengkhawatirkan diriku, semuanya baik-baik saja. Aku hanya bisa berkata seperti itu. Guntur juga masih betah memelukku dari belakang sambil tersenyum dengan hangat. Rasanya tidak pernah aku bayangkan jika akan berubah menjadi manis. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Aku hanya ingin berjaga-jaga saja karena aku tidak mau kehilangan kamu, ucap Guntur tepat di telingaku. Rasanya begitu hangat ketika Guntur yang memelukku sambil mengatakan itu semuanya padaku. Hanya itu saja. Kamu tenang, aku punya bodyguard Renata yang akan menjagaku, jawabku sekilas. Guntur tidak mengatakan apapun lagi dariku abis ini. Entah apa yang tengah terjadi padanya sekarang. Dia sepertinya mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui. Bersambung.